dunia dan di akhirat. Mari kita dengarkan apa yang dituturkan oleh ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bercerita, pada suatu hari ada seorang pria duduk di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Ternyata beliau pengen konsultasi. Pria ini menemui Nabi SAW karena pengen apa, Bu? Konsultasi. Konsultasi tentang apa? Tentang budak-budak yang dimilikinya. Jadi pria ini di rumah punya apa, Bu? Budak-budak. Dan budaknya itu enggak satu dua. Budaknya banyak. Tapi kata pria itu, sayangnya budak-budak saya ini selalu bikin masalah. Bikin apa, Bu? Masalah. Sering bohong, ya, ngomong nggak sesuai dengan realita, sering berkhianat, ya, ngambil barang milik majikannya. Kemudian juga sering nggak patuh, ya, sering tidak patuh. 1 bohong, 2 khianat, 3 tidak patuh. Terus kata pria itu, maka aku pun sering emosi. Ya, aku maki-maki dia dan aku pukuli budakku itu. Dari budaknya melakukan pelanggaran. Bohong, khianat, enggak patuh. Majikannya bales. Apa yang dilakukan majikannya? Memaki-maki dan memukul. Lama-kelamaan karena itu sering terjadi, maka pria ini pun lantas bertanya-tanya. Bertanya-tanya tentang hal yang selama ini dia lakukan terhadap budak-budaknya. Pertanyaan itu dilontarkan kepada Nabi SAW. Wahai Rasul, cerita tentang perilaku budaknya dan apa yang dia lakukan kepada budaknya. Wahai Rasul, kira-kira nanti di akhirat seperti apa pertanggungjawabanku di hadapan Allah? Inilah yang seharusnya dipikirkan oleh kita masing-masing. Jadi pria ini, majikan ini, itu contoh yang baik buat kita. Contoh yang baik untuk introspeksi diri. Jadi selama ini kita melakukan A, B, C, D ini, nanti kira-kira di akhirat seperti apa pertanggungjawabannya? Maka apa jawaban Nabi SAW? Wahai fulan, nanti di akhirat perbuatanmu dan perbuatan budakmu akan ditimbang. Perbuatan budaknya apa tadi, Bu? Dia pada ngantuk gak, Pak? Perbuatan budaknya apa tadi? Bohong, khianat, tidak patuh. Perbuatan majikannya apa? Memaki dan memukul. Semuanya akan ditimbang, kata Nabi SAW. Perbuatan-perbuatan buruk budakmu akan ditimbang. Hukuman yang kamu timbangkan juga akan ditimbang. Lalu dilihat, ada 3 kemungkinan. Ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, hukumanmu sepadan. Hukumanmu sepadan. Sepadan dengan apa? Dengan kesalahan budakmu. Ditimbang sepadan. Kalau sepadan, kata Nabi SAW, enggak masalah. Enggak masalah. Kamu enggak dapat dosa, juga enggak dapat pahala. Impas. 50. Atau kemungkinan yang kedua, kata Nabi SAW, hukumanmu lebih ringan. Dari apanya? Dari kesalahan budak. Hukumanmu lebih ringan dari kesalahan budakmu. Budakmu kesalahannya berat, hukumanmu lebih ringan dari beratnya kesalahan budakmu. Ini kemungkinan yang kedua.
Kalau seperti itu nanti, maka kamu berpotensi untuk dapat pahala. Masya Allah. Dapat apa? Pahala. Jadi kekurangan hukumannya itu ya kan lebih ringan ya, nggak sepadan ya, lebih ringan. Harusnya tambahi lagi. Tapi yang ini nih, kelebihan ini, keringanan ini akan diwujudkan insya Allah dalam bentuk apa? Pahala. Penak nama badan? Penak nama badan? Ya penak oleh tambahan pahala, masa orang enak? Ya. Yang ketiga, ini yang paling mengerikan. Apa yang ketiga? Hukuman yang kamu berikan lebih berat daripada kesalahan yang dilakukan oleh budakmu. Kesalahannya ringan, hukumannya berat. Contoh padane, mecahakan gelas. Mecahakan apa, Bu? Gelas. Regane pira? Bu, gelas regane pira? Anu biasanya gratis, Ustaz. Bonus apa? Bonus kecap. Nek ora bonus kopi, apa bonus teh? Dapat gelasnya gratis. Dipecahin sama siapa? Sama pembantu. Dipotong gaji. Motong gajinya berapa? Pinten, Bu? Orang dia pembantu ya pada karanyong. Dipotong gaji 50.000. Bayangkan ya. Gelasnya apa? Gratis, pecah, dipotong gaji 50.000. Berarti hukumannya lebih berat daripada kesalahannya. Ini cuma ilustrasi aja ya. Ini cuma ilustrasi saja. Bukan kok di zaman itu budak-budak mecahin gelas hadiah kopi. Cuma ilustrasi aja. Maka kata Nabi SAW, kalau sampai hukumanmu lebih berat daripada kesalahan budakmu, maka yang terjadi saat itu pahalamu akan dicabut. Kenapa? Pahalamu akan dicabut. Buat siapa? Buat budak-budak yang kamu zolimi di dunia. Begitu mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi SAW tadi, maka si majikan ini nangis. Gerung-gerung. Bukan hanya nangis. Nangis dengan suara yang keras. Karena apa? Karena memikirkan, wah, berarti nanti pahalaku habis dong. Karena bisa jadi yang aku zolimi ini bukan 1, 2. Budakku kan banyak. Kadang-kadang aku emosi. Gak bisa ngukur hukuman yang aku berikan kepada budakku. Akhirnya melebihi kadar kesalahan budakku. Dan nanti di hari kiamat akan ditebus dengan dicabutnya pahala yang capek-capek saya kumpulkan ketika di dunia. Pahala sholat, pahala apa malih? Puasa, pahala zakat, pahala banyak pahala yang susah payah aku kumpulkan. Diambili, dicabuti, kemudian dibagikan kepada budak-budak yang pernah kuzalimi. Nangis. Maka Nabi SAW pun bersabda. Sini, kata Nabi SAW. Apa kamu gak pernah dengar firman Allah Azza wa Jalla? Apa kamu gak pernah baca ayat Al-Quran yang bunyinya wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah? Pada hari kiamat nanti kami akan menimbang perbuatan kalian dengan adil. Kami niku sinten? Bu, kami niku sinten? Allah. Pada hari kiamat nanti Allah akan menimbang perbuatan kalian seadil-adilnya. Fala tuzlamu nafsun syai'a. Tidak akan ada orang yang dizolimi sedikit pun.
Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Perbuatan baik atau perbuatan buruk walaupun hanya sebesar biji sawi. Saking nopone? Saking kecilnya. Itu akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi balasannya. Perbuatan baik sekecil apapun akan dibalas. Perbuatan buruk sekecil apapun akan dibalas. Lalu Allah tutup firman-Nya, wa kafa bina hasibin. Cukup kami yang akan menghitung perbuatan kalian. Kami niku sinten Bu? Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 47. Begitu mendengar ayat tadi, maka si majikan tersebut berkata, wahai Rasul, kalau memang seperti itu yang akan kualami nanti di akhirat, menurut aku solusi terbaiknya adalah kami harus pisah. Kami niku sinten berarti? Majikan dengan siapa? Budak-budak. Maka wahai Rasul, engkau menjadi saksi. Saksikan wahai Rasul, mulai detik ini seluruh budakku ini aku merdekakan semuanya. Aku bebaskan semuanya. Aku gak pengen dapat beban yang berat nanti di hari kiamat. Hadis riwayat Tirmidzi dan sanadnya dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Bapak Ibu yang kami hormati, apa yang tadi kita dengar memberikan gambaran bahwa perbuatan zalim itu dampaknya mengerikan. Dampaknya mengerikan. Padahal hadis yang kita dengar tadi, perbuatan zalim siapa kepada siapa? Majikan kepada siapa? Budak. Perbuatan zalim majikan kepada budak. Saya tanya sama jenengan, seterata siapa? Bu, seterata siapa Bu? Strata, kasta, ya kasta siapa maning kita? Kastane budak kali kastane bojo, itu lebih tinggi mana? Ya bojo, itu belahan jiwa kita. Garwo, napa Bu garwo? Si garing nyawa. Budak itu bisa diperjual belikan. Budak itu seperti barang. Suami, istri, anak, bapak, ibu, kakak, adik, itu bukan barang. Mereka itu manusia merdeka. Kalau perilaku kita kepada budak yang boleh diperjualbelikan saja, pertanggungjawabannya sedemikian detil, seperti yang tadi kita dengarkan, apalagi perilaku kita kepada orang-orang terdekat kita.